Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-355 ini dengan para pemain Jumali sebagai Juru Sungking, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Rifki sebagai Ponco Taksoko, Susi sebagai Endang Wardatin, Ari Paharyani sebagai Nyai Rangganis, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Elias dan Herman sebagai penduduk, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Juru Sungking yang di waktu mudanya bernama Poncowati melanjutkan ceritanya kembali. Kameswara mendengarkannya dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Kau keparat, Kakang Poncowati. Lenganku. Kau putuskan lenganku. Aku sekarang cacat. Kemari kau, Kakang Poncowati. Aku harus membalas perlakuanmu. Lehermu yang harus aku babat sampai putus. Kemari kau, Kakang Poncowati. Ayo, kemarilah. Kemarilah engkau lelaki laknat. Kakang Poncowati, jangan lari kau. Kau bertindak pengecut macam betina kau. Ayo Kakang Poncowati, kemari. Aku protoli tubuhmu. Iblis kau. Duh, Yang Batara Agung.
Agung, mengapa rumah ini menjadi seperti ini? Mengapa Hyang Batara? Kesalahan apa yang telah diperbuat oleh keluarga ini hingga kau menimpakan cobaan yang demikian beratnya seperti ini? Joko Prahoro, kaulah sang sumber malapetaka itu. Aku bersumpah, aku harus membunuhmu. Oh, Hyang Batara Agung, dengarlah sumpah ini dan wujudkanlah menjadi kenyataan. Aku harus membunuhnya. Aku harus mencari cara. Aku akan pergi kemanapun untuk mempelajari ilmu kanuragan, berguru kepada siapapun agar kelak aku bisa melampiaskan dendam ini. Kakang! Kakang Pancawati! Kakang! Ada apa, Werdatin? Lihat Kakang! Jagat Dewa Batara. Apa yang terjadi, Ki Juru? Yang aku cemaskan itu kemudian menjadi kenyataan. Apa? Bagaimana? Endang Rudati telah menjadi gila. Pikirannya yang tidak waras itu telah rusak sama sekali. Ia telanjang. Tidak berpakaian sama sekali di dalam bilik itu. Ia mengumbar senyum laknat. Kasihan. Pada saat itulah, ia tiba-tiba menerobos, mencoba berlari keluar. Namun untunglah aku sempat menyambar lengannya. Jika tidak, betapa akan malu kami sekeluarga melihat Endang Rudati yang telanjang dan gila itu menjadi tontonan. Kameswara, Bagaimana? apakah kau menyalahkan aku ketika aku mengambil keputusan untuk memasung adikku? Telah beberapa hari berlalu, Endang Rudati telah dipasung untuk mencegah perbuat yang tidak terkendali. Beberapa hari itu pula, Ponco Birawa tidak berada di rumah. Dan Ponco Taksoko yang masih berbaring di dalam biliknya mulai tenang. Agaknya keadaan Endang Rudati yang benar-benar gila itu telah menyentuh perasaannya. Barangkali meski sepercik telah menyelinap rasa sesal di dalam hatinya. Sampai kemudian peristiwa yang paling mengiris itu pun terjadi. Semalam aku bermimpi. Mimpi apa, Ibu? Ada seekor burung gagak betina terbang melintas di atas wuwungan rumah kita. Kemudian kembali lagi dan hinggap di atas genting. Apa artinya itu, Ibu? Kematian. Kematian? Iya. Akan ada yang mati di rumah ini. Ibu, itu hanya mimpi. Kembang orang tidur. Mengapa Ibu harus mempercayai mimpi? Biasanya mimpi rumah dihinggapi burung gagak. Artinya memang seperti itu, Poncowati. Gagak adalah perlambang buruk. Kau mempercayai mimpi, Kameswara? Tidak begitu percaya, Ki Juru Sungging. Tetapi entahlah, apakah mimpi itu merupakan perlambang itu benar atau tidak. Aku tidak tahu. Lalu apa yang terjadi, Ki Juru? Setelah Ibu membeberkan cerita itu, aku menjadi gelisah. Meski kegelisahan itu aku sembunyikan di dalam hati rapat-rapat. Burung gagak adalah perlambang buruk. Aku mempercayai hal itu. Karena sebenarnya mimpi ibuku adalah mimpiku pula. Maksudmu? Sebelumnya aku telah bermimpi soal burung gagak itu pula. Aku mempercayai bahwa burung gagak adalah perlambang yang tidak baik. Namun kemudian aku harus menambahnya. Masih ada satu lagi perlambang yang tidak baik. Apa? Seruling. Aku benci pada suara seruling. Sangat benci. Bagiku seruling adalah pertanda buruk. Jika terdengar suara seruling, aku langsung berlari menjaga kedua adikku. Terutama Endang Werdatin yang aku yakin Joko Prahoro pasti mengincarnya pula. Benar-benar setan keparat orang itu. Lalu bagaimana dengan burung gagak itu? Aku sangat cemas kepada ayah. Ia sudah tua dan sakit-sakitan. Setelah peristiwa buruk itu, kesehatan ayahku benar-benar terganggu. Aku sering melihat ayah duduk berkemul sarung di pagi hari setelah bangun tidur di samping rumah. Batuknya susul menyusul. Aku melihat batuk ayah berdarah. Aku berhitung-hitung, jika perlambang burung gagak itu benar, siapa yang akan mati? Jawabnya adalah ayah. Aku merasa terpukul, cemas, gelisah. Waktu yang lewat serasa aku pergunakan untuk berhitung saat kapan ayah mati. Benar-benar mengerikan apa yang kau hadapi, Ki Juru. Dan adalah di pagi hari itu, di dapur. Aku menemani ibu yang membersihkan semangkuk kacang hijau yang akan dibuat kecambah. Maksudmu, di pagi hari itu pula saat kau memperbincangkan mimpi itu? Tidak, keesokan harinya. Adikmu belum juga pulang, Poncowati. Kemana sebenarnya Birawa itu? Ibu jangan pikirkan dia, Bu. Iya, anak ibu juga. Maksudku, ibu jangan cemas. Ia pasti bersama-sama dengan Joko Prahoro yang mengajarinya ilmu setan itu, Bu. Poncowati, cobalah kelak kau nasihati adikmu itu supaya ia kembali ke jalan yang benar.
Apakah ia masih bisa dinasehati, Bu? Aku tidak yakin apakah bisa. Sedang suara ayah dan ibu saja tidak digubrisnya. Kau lihat Ponco Taksoko. Ia telah mulai tenang. Pikirannya telah menjadi bersih. Nampaknya ia mulai mawas diri. Aku tidak yakin ia bisa mengubah pikirannya. Racun busuk telah terlanjur mengotori hatinya, Bu. Di atas pendapatmu, masih ada yang Batara Agung. Jika Batara bermaksud membuka hatinya, bukan suatu hal yang sulit. Sudahlah, ibu akan mencuci kacang hijau ini. Besok lusa, kacang ini akan mulai mengecambah. Ibu! 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 Oh, ibu, bangun ibu. Jangan mati. Ibu! 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 Jangan mati, Bu. Ibu? Ibu? Ibu! 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 Bangun, Bu. Bangun, Ibu. Jangan tinggalkan aku, Bu. Ibu! Jangan tinggalkan aku, Bu. Ibu! Oh, yang Batara Agung. Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku, Bu. Jangan tinggalkan Wirdatin sendirian, Bu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Ibu! Tangis Endang Wirdatin ternyata membuat semua orang di dalam rumah itu terkejut. Kiai Rangganis tergopoh-gopoh masuk dan kemudian berdiri termangu di sudut ruangan. Tidak terdengar apapun yang terucap dari mulutnya, tetapi bibirnya gemetar. Ponco Taksoko yang masih berbaring di pemparingannya memaksa diri untuk turun dan melihat apa yang terjadi. Ponco Taksoko termangu di pintu bagaikan patung. Apa yang terjadi di pagi itu mengundang beberapa tetangga untuk datang melayat. Kasian ya, bencana benar-benar menimpa keluarga Ki Rangganis. Malah petaka menimpa anak perempuannya. Dan sekarang istrinya mendahului menghadap dewa. Belum lagi Ponco Taksoko yang buntung tangannya berkelahi dengan kakaknya sendiri. Sebenarnya apa yang telah terjadi dan menimpa keluarga itu? Ya, aku kurang jelas. Tidak ada yang bisa bercerita dengan jelas atas apa yang telah menimpa keluarga Ki Rangganis itu. Nampaknya sebuah persoalan yang berat telah menyebabkan timbulnya perselisihan di antara anak-anaknya. Wah. Bahkan Ponco Birowo saat ini berada di mana tidak ada yang tahu. Apa? Endang Rudati kabarnya gila. Iya, dia dipasung. Jadi betul Rudati itu gila? Ya, kalau sudah dipasung seperti itu, apa artinya kalau tidak gila? Wah, sayang sekali ya. Padahal ya cantik seperti itu. Kamu ini. Tapi ya cantik kalau gila, apa artinya? Ya toh? Pikiranmu jangan mengarah ke situ. Kita semuanya mestinya ikut berprihatin atas musibah yang menimpa Ki Rangganis itu. Bagaimanapun juga, ya, Ki Rangganis adalah orang yang selama ini kita kenal ringan tangan. Iya. Banyak menolong orang lain. Ya sayang, di antara anak-anaknya ada yang suka mabuk-mabukan. Lah itu akibat salah bergaul. Keliru memilih kawan. Manakala matahari memanjat semakin tinggi, orang-orang banyak berdatangan ikut berbelasungkawa atas kematian Nyai Rangganis. Mereka menyelenggarakan upacara pembakaran mayat Nyai Rangganis dengan bergotong royong. Ada yang menyumbang kayu, beras, dan berbagai benda sebagai tanda belasungkawa. Hingga ketika tengah hari tiba, api telah berkobar menyala-nyala, mengantarkan Nyai Rangganis yang muksa untuk selama-lamanya. Jadilah hari itu Soma manis, hari yang paling tidak bisa aku lupakan, Kameswara. Di hadapanku, mangkuk berisi kacang hijau itu tumpah karena ibu tidak lagi memegangnya dan kemudian berhamburan di tanah. Hari itu,
Rumahku banyak didatangi para tamu yang melayat, ikut berbela sungkawa. Namun aku merasakan para tamu itu tentu saling berbisik, membicarakan peristiwa yang terjadi dan telah menimpa kami sekeluarga. Apakah dengan kematian ibumu, Ponco Taksoko menjadi sadar atas kekeliruan sikapnya? Aku tidak tahu, Kameswara. Ponco Taksoko lebih banyak diam. Aku tidak bisa menerjemahkan apa yang sedang bergolak di dalam hatinya. Bagaimana dengan Rudati? Apakah ia mengerti bahwa ibunya telah pergi untuk selama-lamanya? Aku mencoba menerangkan hal itu kepadanya. Rudati. Endang Rudati. Ini aku, kakakmu, Poncowati. Rudati, lihatlah aku. Lihatlah aku, Rudati. Aku kakakmu. Kakang Poncowati. Kau bisa berpikir tenang? Aku berusaha mengendalikan pikiranku untuk bisa tenang, Kakang. Tolong katakan kepadaku, apa yang terjadi pada ibu, Kakang? Ibu telah pergi untuk selama-lamanya, Rudati. Tidak terdengar sedu sedan tangis dari mulut Endang Rudati. Matanya kosong, teramat kosong, memandang ke arah dua bilah kayu randu yang telah dipergunakan memasungkan kedua kakinya. Namun kemudian, Poncowati melihat mata Endang Rudati semakin lama semakin membasah, dan kemudian bergulir air mata di pipinya. Poncowati segera mendekap adiknya. Ibu pergi. Iya, Rudati. Selamanya, Kakang. Selamanya meninggalkan kita. Iya, selamanya meninggalkan kita. Dan aku seperti ini. Ibukah yang telah membelenggu aku di dalam pasungan seperti ini, Kakang Poncowati? Jangan pikirkan siapapun yang telah melakukannya, Rudati. Yang penting berusahalah untuk tenang, menguasai diri. Jika kau telah sehat, pulih kembali ketenangan pikiranmu, pasungan ini tentu akan dilepas. Ibu! Jangan berteriak. Kenapa? Ibu pergi, Kakang. Iya. Dan pergi itu berarti ibu mati, benar? Iya. Ibu! Rudati. Ibu mati, Kakang. Rudati. Ibu! Rudati. Tenang, Rudati. Hari demi hari kemudian berlalu. Sejak kematian ibu, rumah kami menjadi sedikit tenang. Kematian ibu dan keadaan Rudati yang semakin tidak waras ternyata meninggalkan bekas di dalam hati Ponco Taksoko. Aku melihatnya banyak melamun. Namun demikian aku dan dia belum bertegur sapa. Beberapa hari lamanya Endang Rudati melakukan puasa. Entah dorongan apa yang menyebabkan ia berpuasa. Mungkin karena ingin mendoakan ibunya agar bisa nyenyak di alam tenang. Atau mungkin juga perkembangan yang terjadi di rumah menyebabkan ia tidak doyan makan, kehilangan gairah makannya. Ayah demikian juga. Bagaimanapun juga, ibu adalah pendampingnya. Pendamping yang dengan setia menemaninya dalam duka dan suka. Pendamping itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi, menyebabkan ayah seperti kehilangan gairah hidup. Ya, ayah kehilangan gairah hidupnya. Sebisa-bisa aku mengajak ayah berbicara berbagai hal untuk menghibur ayah, agar jangan terlalu ingat pada ibu yang sudah tidak ada. Hatiku sering remuk, Kameswara. Jika tanpa sengaja aku melihat mata ayahku basah. Seumur hidupku aku nyaris tidak pernah melihat ayah menangis. Tangis adalah pantang baginya, bagi seorang lelaki. Tapi cobaan yang datang bertubi-tubi benar-benar telah membobolkan dinding pertahanannya. Padahal cobaan itu masih datang lagi, Ki Juru. Bukankah Ponco Birowo masih belum pulang? Ponco Birowo tentu masih bergaul dengan Joko Prahoro yang entah berada di mana itu. Benar? Ya. Pada suatu sore, Ponco Birowo pulang. Nampaknya dari beberapa orang penduduk yang mendengar bahwa ibunya telah meninggal. Bagaimana sikapnya, Ki Juru Sungging? Apa yang terjadi dengan ibu? Apa yang terjadi dengan ibu? Apa yang terjadi dengan ibu? Mengapa semuanya diam? Mana ibuku? Apa yang telah terjadi pada ibu? Jawab! Jawab! Mengapa pada diam semuanya?
Katakan, apa yang telah terjadi pada ibu? Mana ibu? Merdatin, mana ibu? Ya, di mana ibu? Kau ingin tahu ibu di mana? Ya, katakan Taksoko. Ibu di mana? Masuklah ke ruangan Endang Rudati. Ibu ada di sana. Jadi, ibu tidak mati seperti dikatakan orang-orang itu. Masuklah ke bilik Endang Rudati. Tanyakan kepadanya. Ia yang paling tahu jawabnya. Ponco Birowo memandang ayahnya, memandang Poncowati, memandang Endang Merdatin, dan kemudian memandang pintu bilik Endang Rudati. Ponco Birowo kemudian melangkah mendekati pintu, dan dengan tangan gemetar, dia membukanya. Pintu telah dibuka. Ponco Birowo tidak melihat ibunya di dalam ruangan itu. Yang ada adalah Endang Rudati yang terbelenggu di dalam pasungan. Sesaat dadanya berdesir menyaksikan pemandangan itu. Ponco Birowo kemudian melangkah mendekatinya. Rudati, mana ibu? Rudati, mana ibu? Jawab Rudati, di mana ibu? Kakang Joko Prahoro, kau baru datang, Kakang. Aku bukan Joko Prahoro. Aku kakangmu, Ponco Birowo. Lihat aku dengan jelas. Aku Ponco Birowo. Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Gila, edan kau Rudati. Endang Rudati memang telah gila, Kakang Ponco Birowo. Dan kitalah penyebabnya. Ibu juga sudah tidak ada. Ibu mati. Kita pula penyebabnya, Kakang. Ponco Birowo memandang Ponco Taksoko dengan seksama, seolah-olah ada keraguan. Benarkah yang mengucapkan kalimat itu adalah Ponco Taksoko? Tapi ternyata benar. Memang Ponco Taksoko yang menjawab. Ponco Birowo kemudian menoleh pada Endang Rudati yang tersenyum-senyum menyeringai padanya. Dada Ponco Birowo berdesir, bagaikan ada 10 ekor ulat gatal menggerumutinya. Bukan main, Ki Jurusungging. Engkau pasti terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Ponco Taksoko itu. Benar, Kameswara. Aku memang terkejut. Semula aku telah menduga bahwa telah muncul cahaya dalam kegelapan hatinya. Namun aku tidak mengira bahwa Ponco Taksoko telah berubah sama sekali. Aku bisa membayangkan. Benturan-benturan yang terjadi di dalam hatinya telah membuka matanya. Tangannya yang buntung, kenyataan bahwa adiknya telah menjadi gila, disusul oleh kematian ibunya. Semuanya itu membuatnya sadar, terbuka mata hatinya. Aku terkejut melihat sikap Ponco Taksoko itu. Dan kemudian aku merasa terharu. Seketika itu pula, aku merasa menyesal setengah mati telah menyebabkan terputusnya lengannya, menyebabkan ia cacat. Tiba-tiba aku berpikir bahwa selagi namanya manusia, pasti akan mengalami kekeliruan. Dan meski Ponco Taksoko telah tergelincir, namun ia berhasil menemukan dirinya kembali. Lalu bagaimana setelah Ponco Birowo mendengar jawaban Ponco Taksoko itu? Bagaimana? Ketika itu, senja hari telah berada di pelukan remang-remang. Demikian Poncowati mengingatnya. Dalam temaram senja, bulan bersinar terang memancarkan cahayanya di sela-sela berlarak janur dan pepohonan yang lain. Seolah alam ikut merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Apa maksudmu, Taksoko? Maksudku sudah jelas, Kakang. Kita berdua telah membunuh ibu. Kau gila! Kau sudah tidak waras, Ponco Taksoko. Kita berdua yang selama ini tidak waras, Kakang Ponco Birowo. Sehingga ketika aku kembali dalam keadaan waras, kau melihatnya sebagai tidak waras. Tetapi yang jelas, ibu meninggal karena kita. Kitalah penyebabnya, Kakang. Apa yang kita lakukan terhadap Endang Rudati yang membuat Rudati gila, telah membuat ibu terpukul. Siapa yang mengatakan aku gila? Aku tidak gila. Wong aku tidak gila kok dikatakan gila. Aku tidak gila. Kaulah yang gila. Kalian yang merasa diri waras. Kalianlah yang seharusnya gila. Cukup! Cukup! Kau jangan mengoceh Rudati. Apa yang dikatakan Rudati benar, Kakang Ponco Birowo. Kita berdua memang gila. Kita merasa waras. Tetapi sebenarnya perbuatan kita adalah perbuatan orang yang tidak waras, Kakang.
perbuatan gila. Kita mempelajari ilmu untuk memikat perempuan itu. Apa namanya perbuatan yang mengorbankan adik sendiri sebagai imbalan kalau bukan gila? Kita telah gila, Kakang Poncobirowo. Bedanya, aku telah berhasil menemukan diriku kembali. Aku telah segera berhasil melihat jati diri yang sebenarnya. Sebaliknya, kau tidak, Kakang. Jika kau bertanya, ibu telah mati. Kita berdua membunuhnya. Kakang Joko Prahoro, kemarilah Kakang. Kemarilah, jangan hanya berdiri kebingungan di situ. Kemari Kakang, jumbui aku sepuasmu. Aku milikmu, Kakang Joko Prahoro. Kau tampan, Kakang Prahoro. Tetapi kenapa hidungmu seperti jambu begitu? Diam! Diam! Diam kau perempuan Sunda! Kita berdua yang telah membuatnya menjadi perempuan Sunda, Kakang Birowo. Merah padam wajah Ponco Birowo. Kata-kata tajam yang diucapkan oleh Ponco Taksoko lebih tajam dari bilah pedang yang mengiris-iris, menyayat-nyayat, mengorek-ngorek dengan kasar, porok-porok menjijikkan di jantung dan hatinya. Bibir Ponco Birowo komat kamit, gemetar, namun tidak terdengar kata-kata yang terucap. Ponco Birowo nampak berperang dengan dirinya sendiri, sebuah perang yang dahsyat, melebihi perang antara dua pasukan segelar sepapan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.